welcome back ke dunia cerita tanpa batas. Dan as always, dan Akedo dan Dor. Di video gue sebelumnya, yaitu bab 3 dari cerita Monster ini, yang berubahnya malam saat aku menghilang. Juta di sana ngikutin cerita Slonte yang mulai semakin dalam, jatuh ke dalam kegelapan hatinya. Karena lingkungan yang semakin agresif sama dia, dimana dia mulai dikucilkan di kampus, terus dinilai aneh, gila, kopat, bahkan dianggap berbahaya sama teman-teman kampusnya. Ya, dimana itu semua terjadi akibat dari salah satu dosen yang menegur dia di depan kelas 3 hari berturut-turut. Nah, sekarang siap-siap. Kita bakal masuk lebih dalam lagi ke dunia Slonte yang udah gak cuma aneh, tapi juga berubah total. Lo bakal diajak ngerasain sendiri gimana rasanya ketika lo nggak yakin lagi siapa diri lo, dan kapan sesuatu yang lain mulai ngambil alih kendali hidup lo. Ini bukan cuma soal menghilang, tapi juga soal kehilangan jati diri. Siapin snack dan minuman lo, kecilin lampu biar makin dapat feel-nya, dan yuk kita langsung gas ke ceritanya. Tapi jangan lupa dong like, komen, dan subscribe juga biar gue makin semangat bikin kontennya. Gas. Jadi ada sesuatu di dalam diri Slonte yang makin hari makin ngamuk, berontak minta keluar. Sementara Slonte sendiri, jujur, dia makin lemah kayak kehabisan tenaga. Ya mungkin dia jadi gitu karena ngerasa udah capek terus berjuang sendirian, karena lingkungannya gak peduli sama perjuangannya, dan malah terus aja kasih stigma negatif atas kekhususannya dan semua omong kosong mereka yang bilang aneh, gak waras, psikopat, dan lain. Ya, itu makin menggerus keteguhan hatinya untuk melawan sisi lain dari dirinya itu. Dulu, dia cuma dengar suara-suara aneh di kepala. Sekarang beda. Dia mulai ngerasa kayak ada sosok lain yang mendesak dari dalam. Persis kayak gelombang gede yang udah siap menghantam pantai, cuma nunggu momen buat pecah. Tapi Slonte masih berusaha. Lo tahu, dia masih merasa senyum setiap pagi. Masih coba mikir positif. Tapi semuanya udah beda banget. Kali ini, dia beneran gak tahu lagi kapan dia itu Slonte yang asli dan kapan yang lain. Semuanya sekarang abu-abu. Nah, kita mulai cerita dari pagi yang mencurigakan. Pagi itu, Slonte berdiri di depan cermin kamar mandi kampus. Terus, Slonte bercermin. Matanya tampak merah banget. Bukan merah karena iritasi atau karena habis nangis semalaman, tapi lebih kayak nggak tidur sama sekali. Tapi anehnya, dia yakin lawan tadi dia tidur kok. Atau mungkin dia pikir gitu. Nah, Slonte lumayan lama natap bayangannya di cermin. Dia ngerasa kayak lagi nyaca sama orang asing. Tapi Slonte nyoba positive thinking aja. Mungkin karena lelah jadi pandangan dan pikirannya agak ngaco saat itu. Nah, pas mau balik ke kelas, katanya nangkep sesuatu di sepatunya. Wah, kok ada lumpur? Dia diam sejenak. Otaknya muter. Nyobain ingat, tapi nihil. Kosong longkong. Terus tiba-tiba kayak ada kilasan kasar gitu di kepalanya. Gambaran buram antara jam 11 malam sampai jam 3 dini hari. Dia kayak ngeliat dirinya bangun di kamar. Pintu terkunci rapat kayak biasa. Tapi ada bekas lumpur di lantai sama goresan samar di jarinya. Dan di situ, Slonte mulai ingat seseorang udah keluar malam itu. Tapi bukan dia. Dengan kepala yang masih kusut bimbing, Slonte nyoba bersihin sepatunya. Terus buru-buru ke kelas. Pelajaran pertama dimulai. Slonte cuma bisa duduk diam. Bunyi tak lagi ngejelasin tentang revolusi industri. Tapi telinganya Slonte itu kayak disumpal kapas tebal. Nggak ada yang masuk. Terus dia dengar suara kayak kursi diseret di belakang. Tapi suara itu terasa kayak bukan dari kursi di belakang. Suara itu terasa muncul dari dalam kepalanya. Dih, mereka ngegosipin lo lagi tuh. Dengerin deh. Slonte langsung meremas pulpennya rata. Suara di kepalanya itu ketawa pelan, remehin. Mau gue bantu? Kata suara dari kepalanya, nawarin bantuan ke dia. Lalu Slonte nutup mata, nyoba ngatur nafas. 4 detik, tarik. 7 detik, tahan. 8 detik, buang. Teknik pernapasan dari hasil konsultasinya dengan psikolog waktu itu. Yang biasanya cara ini tuh ampuh, tapi kali ini udah nggak mempan sama sekali. Suara-suara itu tetap aja berisik, melilingin kepalanya. Ya seekor lebah yang siap jengat. Dan pas bel istirahat bunyi, tanpa mikir panjang, Slonte langsung nacir keluar kelas. Dia lari ke toilet perempuan, masuk ke bilik paling ujung, terus dia ngunci diri. Di situ dia nangis tanpa suara, air matanya ngucur, tapi nggak ada isagan. Sementara itu, suara-suara di kepalanya makin menggila, makin aktif, makin menusuk. Kenapa sih lo lama banget? Mereka tuh yang salah, bukan lo. Lo yang bikin semuanya makin parah. Gue cuma pengen hidup tenang, paham? Gue bilang ini tenang,
disindir tiap hari, diliatin kayak hama. Lo yang lemah Selantek, tapi kuat. Tekanan dari suara-suara itu benar-benar bikin kepala Selantek mendadak pusing 7 keliling. Dia megangin kepalanya. Dunia rasanya muter nggak karuan. Tangannya merambah dinding bilik ikat, nyari pegangan biar nggak ambruk. Dan tiba-tiba gelap. Terus pas dia sadar lagi, tahu-tahu dia udah ada di lapangan belakang sekolah. Langit udah oranye kemerahan, pertanda hari udah sore. Saat Selantek nengok, jam di tangannya nunjukin pukul 5. Seragamnya kotor banget, tangan kirinya juga berdarah. Apa yang terjadi ini? Gumamnya pelan. Dia mencoba berdiri, terus jalan pelan ke arah gerbang. Sekolah udah sepi banget, nah kayak kuburan. Ponselnya mati total, nggak ada sinyal. Dan yang paling parah, dia nggak inget apa-apa sama sekali. Sementara itu, di rumah, ibunya Selantek udah panik gak karuan. Pas Selantek nyampe, ibunya langsung nyerocos, suaranya tinggi banget. Kamu kemana aja? Guru bilang kamu keluar dari kelas jam 12 siang dan gak balik. Selantek cuma bisa jujur. Terus dia jawab, aku nggak tahu. Tahu wajah ibunya kayak lagi nahan amarah gede banget. Tapi untungnya ibunya nggak lanjutin pertanyaan, dan dia cuma minta Selantek ganti baju sama mandi. Malam harinya, Selantek nulis di buku hariannya. Tulisannya itu kayak orang yang lagi mempertanyakan eksistensinya sendiri. Aku mulai hilang, bukan mati, tapi digantikan. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh itu keulang lagi, kali ini di kelas seni. Pas Pak Wira minta dia gambar emosi dalam bentuk abstrak. Selantek gambar 2 wajah, satu wajah nangis, terlihat sedih banget, dan satu lagi senyum lebar, tapi matanya hitam penuh amarah. Ini kamu, tanya Pak Wira. Suaranya Pak, saya gak mau nakut-nakutin. Selantek pun ngangguk. Apa yang kamu rasain waktu ngegambarnya? Takut, aku juga agak. Karena akhirnya aku gak sendirian, jawab Selantek. Guru itu pun dia, terus cuma ngangguk dan bilang, terima kasih sudah jujur. Tapi malam harinya, lagi-lagi Selantek tiba-tiba blackout, dan tahu-tahu udah terbangun di tempat asing. Kali ini dia di taman kota, dan ada sisa makanan di sampingnya. Dan yang bikin merinding, ada notes kecil bertuliskan, kita senang di sini, kamu harus keluar lebih sering. Tulisan itu, tulisan tangan Selantek sendiri. Tapi dia bersumpah, dia nggak pernah di situ. Hari demi hari, Selantek semakin susah bedain kapan dia sadar dan kapan enggak. Kadang teman sekelasnya bilang, dia ketawa ngakak padahal nggak ada yang lucu sama sekali. Kadang dia ngirim pesan aneh ke Lala, yang dia sendiri nggak ingat pernah henti pesan itu. Dan ada kejadian yang bikin merinding, di mana pas suatu siang, dia berdiri di depan kaca ruang UKS. Dia nangkap bayangannya sendiri, sambil kayak orang lagi ngobrol. Lo siapa? Bisiknya, suaranya kayak bergetar. Dan bayangan itu, senyum menyeringai. Senyum yang bukan senyum slot, senyum yang mengerikan. Dan semua kejadian-kejadian itu membuat Selantek semakin akrab dengan sisi lain. Tak karena Selantek mulai menerimanya atau karena dia sudah lelah dan menyalah. Yang jelas, sisi lain dari dirinya udah lebih sering ngambil alih kendali diri Selantek. Dan Selantek seakan membiarkan itu terjadi. To be continued. Nah, gimana? Udah semakin kerasakan gimana kacaunya hidup Selantek sekarang. Dia nggak cuma lagi berjuang melawan dunia luar, tapi juga melawan dirinya sendiri, melawan sosok yang perlahan mengambil alih apa yang selama ini jadi miliknya. Dari malam saat aku menghilang, sampai akhirnya dia mulai terbiasa dekat kegelapan yang perlahan merayap. Yang tadinya dia benci, sekarang malah mulai nyaman. Bahaya banget kan? Kebayang gak sih kalau ada di posisi Selantek? Tapi kalau nggak, tahu lagi siapa yang sebenarnya hidup dalam diri lo. Dan yang lebih nakutin lagi, pas lo udah nyaman sama kegelapan itu, siapa yang bakal narik dia balik ke cahaya? Siapa yang bisa menyelamatkan dia dari dirinya yang lain jika suatu saat dia terjebak di dalamnya? Dan kini masih awal, perjalanan Selantek masih panjang, dan bakal makin bikin kita penasaran. Kira-kira sisi lain dari Selantek ini beneran pelindung buat dia, atau justru bakal jadi penyesat yang bikin hidupnya makin berantakan? Makanya jangan sampai ketinggalan kelanjutan ceritanya di bab selanjutnya. Pelindung atau penyesat. Pastiin lo udah nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru dari gue. Thank you buat lo semua yang udah nonton sampai habis. Semoga cerita Selantek ini bisa bikin lo mikir dan ngerasain emosinya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman lo. Terus share pendapat lo di kolom komentar di bawah. Kira-kira apa sih yang bakal terjadi sama Selantek selanjutnya? Gue tunggu nanti. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.